Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dengan saya Robi Yuli Endra. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa itu batasan masalah dalam sebuah skripsi, gitu ya. Sebelum masuk ke penjelasan batasan masalah, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, kemudian men-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda semua. Kalau ingin mendapatkan updatean terbaru, silahkan klik tombol loncengnya. Oke, silahkan disimak. Teman-teman semua, pada video-video sebelumnya tentang skripsi, saya sudah membeberkan tentang latar belakang, kemudian identifikasi masalah, tentang perumusan masalah. Dan di bab 1 ada satu hal lagi yang akan kita kupas lagi, yaitu tentang batasan masalah. Walaupun tulisannya nggak sepanjang latar belakang, tapi itu penting, gitu ya. Batasan masalah itu apa sih teman-teman, gitu ya? Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau besar sehingga penelitian itu bisa lebih fokus, gitu ya. Jadi teman-teman, ketika Anda mengerjakan sebuah skripsi, Anda harus masukkan batasan masalah Anda. Karena apa? Agar Anda tahu kapan penelitian ini akan selesai. Tentunya kalau Anda mau melakukan skripsi kan Anda punya target waktunya 1 semester. Nah, kira-kira 1 semester ini saya bisa ngebahas tentang apa? Anda harus batasi. Kemudian juga budget, biaya. Mengerjakan penelitian itu harus ada dana, teman-teman. Kalau Anda tidak membatasinya, maka dana yang akan Anda keluarkan itu tidak akan bisa disesuaikan, jadi bisa terus naik dan terus naik. Nah, itu beberapa poinnya. Kemudian kenapa sih harus dibatasi masalah lagi? Agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh keterkaitannya sama penelitian kamu. Dan sekali lagi, itu untuk kamu lebih fokus untuk mengerjakan sebuah penelitian. Atau dalam makna lain bahwa sebenarnya batasan masalah itu fungsinya untuk memperjelas apa yang menjadi masalah, khususnya yang akan Anda bahas. Dengan kata lain, upaya merumuskan pengertian dan menegaskan batasan dengan dukungan data hasil penelitian pendahuluan. Seperti apa sih problem-problem masalah kita? Jadi kalau kita batasi masalah, yang saya akan kerjakan seperti ini. Misalnya contoh, saya membuat penelitian tentang sistem informasi akademik ya, karena basic saya orang informatika. Sistem informasi akademik di suatu perguruan tinggi. Nah, saya batasi sistem informasi akademik yang akan saya bahas hanya mencakup bidang akademik, gitu ya. Yang kedua, bidang karyawan atau HRD, dan bidang keuangan. Nah, itu saya batasi dalam penelitian saya. Kenapa kalau nggak saya batasi? Nanti contoh dalam sidang saja. Kok ini nggak ada sih di sistem informasi akademik kamu tentang misalnya tentang peningkatan kinerja misalnya. Gimana sih cara mengukur peningkatan kinerja karyawan? Nah, sedangkan di batasan masalah kamu nggak kasih batasan. Tapi kalau kamu batasin, penelitian saya hanya mencakup di bidang akademik saja. Di akademik ini bagian apa saja? Dosen, mahasiswa. Kemudian di bidang karyawan misalnya hanya ngebahas tentang kenaikan pangkat karyawan. Atau di bidang keuangan hanya mencakup di penggajian karyawan saja. Nah, batasannya itu fungsinya buat itu. Selain Anda fokus, ketika ditanya itu tidak jauh melebar. Bayangkan kalau misalnya sesuatu yang kita tidak kasih boundaries, kita nggak kasih batas, kita sangat sulit untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari orang yang memang baru membaca tentang penelitian kita. Kemudian juga batasan masalah ini dapat pula dipahami sebagai batasan pengertian masalah
yaitu penegasan secara operasional, teman-teman. Definisi operasional. Masalah tersebut yang akan memudahkan kita untuk melakukan sebuah penelitian atau pengumpulan datanya. Jadi kalau kita batasin, oh kita ngebahas tentang bagian penilaian aja untuk mahasiswa, berarti kita gampang untuk mengumpulkan data kemahasiswaannya, teman-teman. Jadi kita nggak perlu fokus ke pembahasan yang lain, kita hanya fokus mengumpulkan data-data mahasiswa saja. Sebenarnya batasan masalah itu banyak maknanya, teman-teman. Ada beberapa makna yang bisa kita buat. Misalnya contoh, batasan masalah itu hanya memilih atau membatasi masalah, identifikasi masalah itu satu atau dua. Di identifikasi masalah dalam sebuah problem penelitian, kamu boleh menuliskan banyak identifikasi masalah. Misalnya saya menemukan di perguruan tinggi itu banyak masalahnya, saya sebutin, satu ini masalahnya, dua ini, tiga ini, empat, lima, dan seterusnya. Tetapi dari ke-10 masalah tersebut misalnya, yang saya akan bahas hanya dua. Nah, dua ini dari mana? Kita buat batasan masalahnya. Oh, yang saya bahas hanya masalah ini dan masalah ini. Yang 8 lagi mungkin nanti dari penelitian selanjutnya akan membahas yang 8 lagi, gitu ya. Jadi batasan masalah ini fungsinya untuk memilih 2 atau 3 atau 1 sampai 2 dalam sebuah identifikasi masalah. Yang kedua, makna lain dari batasan masalah adalah menegaskan pengertiannya. Maksudnya apa? Kita harus kasih headline penuh ketika kita melakukan sebuah skripsi, karena ketika kita melakukan riset dengan kata-kata itu biasanya sifat ambigunya sangat tinggi. Jadi kita harus pahami soal pengertiannya. Yang ketiga itu adalah makna yang lain dari batasan masalah adalah memaparkan data yang memberikan gambaran rinci, teman-teman, mengenai apa yang ingin dibahas. Jadi kita menggambarkan secara rinci, oh batasan masalah saya ini poinnya ini. Biasanya batasan masalah bisa, kalau misalnya dalam suatu penelitian kita buat konsepnya, oh batasan masalahnya kita bentuk gambar, oh yang saya bahas ini. Jadi ada 3 makna sebenarnya yang bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, kesimpulannya apa, teman-teman? Batasan masalah ini untuk memudahkan Anda melakukan penelitian. Yang kedua, agar Anda lebih fokus dalam melakukan penelitian. Yang ketiga, waktu pengerjaan penelitiannya Anda bisa ukur. Kalau tanpa ada batasan, Anda tidak akan bisa menyelesaikan skripsi Anda atau penelitian Anda dengan cepat, bahkan bisa waktu yang lama. Kemudian juga mengenai uang, penggunaan dana, budget Anda untuk melakukan penelitian itu tidak bakal teridentifikasi jelas kalau misalnya Anda tidak memiliki batasan masalah. Nah, poin ini di batasan masalah ini penting, teman-teman. Jangan hanya meniru skripsinya kakak tingkat, kalian baca di perpustakaan, oh batasan masalahnya seperti ini, sedangkan Anda tidak mengerti apa maksud dari batasan masalah tersebut. Mungkin itu aja, teman-teman, pembahasan saya tentang batasan masalah. Kalau mau diskusi silakan di kolom komentar ataupun bisa follow Instagram saya @robiuliendra, gitu ya, di follow. Kemudian kita bisa diskusi lebih lanjut di DM-nya Instagram. Kemudian jangan lupa juga untuk mensubscribe YouTube channel saya, karena semangat dan jiwa raga ini akan sangat tergantikan kalau misalnya teman-teman bisa mensubscribe dan terus mengapresiasi channel ini. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatian teman-teman udah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.